Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Safano Umbi dengan NIM B1B1212235, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang saya paparkan melalui PowerPoint dengan judul Wawasan Kemaritiman tentang minyak dan gas alam. Langsung saja, satu pengertian minyak bumi dan gas. Pengertian minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dalam bahasa Latin disebut petroleon, yang tersusun dari dua kata, yaitu petrus yang artinya karang dan oleum yang artinya minyak. Secara bahasa, jika digabungkan, maka minyak yang berasal dari timbunan karang. Adapun julukan dari minyak bumi adalah emas hitam. Sedangkan gas alam adalah bahan bakar fosil yang berbentuk gas. Gas alam ini merupakan campuran hidrokarbon yang mempunyai daya kembang besar dan tekanan tinggi, berat jenis spesifik yang rendah dengan secara ilmiah terdapat dalam bentuk gas. Pertama kali minyak bumi di Indonesia ditemukan pada tahun 1880-an di Langkat, Sumatera Utara. Berbagai fenomena industri tersebut telah terjadi. Sempat berjaya tahun 1977 dan 1995 dengan produksi minyak sekitar 1,5 juta barel per day atau BPD, yang saat ini hanya berproduksi hampir setengahnya atau sekitar 800.000 BPD. Di mana di usia yang telah lebih dari 130 tahun, cadangan minyak gas relatif stagnan dengan kecenderungan menurun. Rendahnya kegiatan eksplorasi menyebabkan penyebab utama. Seringkali penawaran nilai kerja migas tidak laku atau nyaris tak laku, seperti yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016 lalu. Menurut survei Fraser Institute tahun 2016, iklim investasi hulu migas di Indonesia tidak lebih menarik dibanding Malaysia, Brunei, dan India. Yang di sini juga saya paparkan berbagai materi, jadi silakan dilihat. Ini saya paparkan salah satu grafik mengenai tingkat konsumsi bahan bakar dunia setiap tahunnya, di mana rata-rata mengalami peningkatan, sementara cadangannya semakin menurun. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelangkaan dengan harga lebih tinggi dari hari ke hari. Ini contohnya dari tahun 2000, 2021 dan 2022 sampai 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena konsumsi. Lanjut. Selanjutnya, migas dan kebutuhan dalam negeri. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan konsumsi energi terbesar di dunia. Berdasarkan data Direktorat Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, peningkatan konsumsi energi Indonesia beberapa tahun belakangan ini mencapai 7% per tahun. Ini contoh keterangannya, konsumsi energi Indonesia pada tahun 2005-2006 BPD-nya semakin meningkat. Adapun untuk memenuhi kebutuhan itu tak cukup hanya dengan mengandalkan energi fosil. Sebagai jawabannya, maka perlu upaya sistematis untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan, yang sesungguhnya jumlah sangat berlimpah di Indonesia. Potensi besar itu antara lain berupa panas bumi, bahan bakar nabati, dan CBM, tenaga air, matahari, hingga angin. Selanjutnya, potensi energi baru terbarukan. Untuk mengatasi ancaman defisit energi di masa depan, pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi potensi yang dimiliki oleh negeri seribu pulau ini sangat berlimpah. Pola konsumsi energi Indonesia pun perlu bergeser dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Contohnya itu sel gas. Sel gas adalah gas alam yang mayoritas berupa metana dan terbentuk di lapisan batuan sel yang kaya hidrokarbon. Energi alternatif ini kini menjadi primadona baru setelah adanya penemuan besar di Amerika Serikat.
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi hidro. Diperkirakan potensinya mencapai 75.000 megawatt. Di Papua saja setidaknya ada 52 sungat yang diprediksi bisa menghasilkan listrik sebesar 22.000 MW. Langsung saja. Offshore Kabupaten Natuna. Natuna adalah satu kabupaten dari Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi minyak dan gas bawah laut, di mana offshore merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris. Secara bahasa dapat diartikan offshore adalah jauh dari daratan. Dalam industri perminyakan, mengacu pada pengembangan ladang minyak dan simpanan gas alam di bawah laut. Ini salah satu gambar lingkungan pengeboran migas di Kepulauan Natuna. Di mana Natuna ini bagian terbesar wilayahnya berupa lautan menyimpan potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang berasal dari dalam laut. Menurut perhitungan pemerintah, Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik. Hal ini merujuk kepada salah satu ladang gas yang terletak 225 km sebelah utara Natuna, di mana tersimpan cadangan gas alam dengan volume sebesar 222 triliun kaki kubik atau TCT. Selain itu, gas hidrokarbon yang ditambang mencapai 46 TCT. Angka ini tentu saja belum termasuk cadangan gas alam yang terdapat di bagian barat Natuna yang dikelola juragan minyak raksasa kelas dunia. Bukan hanya berjaya di sektor gas alam, Natuna juga diselimuti minyak bumi yang seolah tidak pernah habisnya. Sumur-sumur offshore yang berada di bagian timur Natuna ini terus memancarkan minyaknya. Dan jadi wajar saja kalau sektor migas di Kabupaten Natuna ini menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Ini saya paparkan peta kepemilikan Amerika Serikat dan negara lain di mana wilayahnya ini terdapat minyak dan gas alam dan gas metana batu bara. Ini salah satunya negaranya. Di Indonesia ada di Makassar. Banyak. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.